Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Saudara, hari ini hari Minggu pertama di tahun 2024 ya saudara ya. Sama seperti kita mengakhiri tahun 2023 saudara. Bolehkah di awal tahun ini saudara, kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang menyertai kita sepanjang tahun 2023. Haleluya.
Saya percaya sama seperti Tuhan menyertai kita di tahun-tahun sebelumnya saudara. Saya percaya di tahun 2024 sepanjang tahun ini saudara 12 bulan. Saya percaya Tuhan menyertai setiap kita. Penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kehidupan kita. Saya percaya seperti firman Tuhan berkata bahwa aku bersyukur kepada Tuhan sebab perbuatanmu dahsyat dan ajaib. Saya percaya saudara di hari-hari ke depan selama setahun ini akan ada banyak perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bolehkah sama-sama saudara kita angkat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Sama seperti Tuhan menyertai kami di tahun 2023, kami percaya di tahun 2024 kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami siap bangkit menjadi terang dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Layak Engkau dipuji, disembah dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari bersama-sama saudara, mari nyatakan kepada Tuhan dengan segenap imanmu pada Tuhan. Mari sama-sama katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari nyatakan layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari sama-sama nyatakan Hosana, 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 Hosana,
Ambil waktumu sama Tuhan dan saudara, sembah Tuhan dan saudara sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layak Engkau disembah Tuhan Yesus. Layak Engkau disembah Tuhan. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Come on, say Jesus. Jesus, you be lifted. Be lifted higher. Be lifted higher. Be lifted higher. Come on, say, let our King be lifted up. Let our King be lifted. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted. Say Hosanna. Hosanna. Mari sama-sama katakan Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari angkat tanganmu saudara. Mari nyatakan Hosanna. Come on. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari satu suara nyatakan Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted. Let our King be lifted up. Come on, say Hosanna, Hosanna. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan di tempat maha tinggi yang bertakhta sepanjang tahun 2024. Sebab satu nama yang kami tinggikan, nama Tuhan di tempat yang maha tinggi Tuhan. Di tempat ini Tuhan,
Kami siap bersorak-sorai, kami percaya kalau ada sukacita, itu semua karena Engkau bertahta bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak, menyembah, bersukacita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dan dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Boleh kanan kirimu katakan selamat tahun baru bagi setiap kita semua. Haleluya. Di tempat ini kami berkumpul Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Hey! Mari sama-sama katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Mari sekali saudara, sama-sama katakan hari ini. Come on. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang. Mari bersama pasanganmu, bersama keluargamu, sama-sama bergandengan tangan, sama-sama katakan. Bergandengan tangan, hey! Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Nyatakan saudara, katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yang bersuka katakan amin. Mari bertepuk tangan semua bagi Tuhan, come on. Mari sama-sama katakan, come on. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Mari bergandengan tangan semua saudara, sama-sama katakan, come on. Bergandengan tangan, hey! Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kiri katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari tepuk tangan bagi Tuhan, come on, hey, hey. Kami percaya saat kami bersatu, berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami Tuhan. Mari sama-sama saudara, lihat kanan kiri, katakan sama-sama, katakan. Kau sahabat, katakan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sambil senyum saudara, katakan kanan kirimu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
memisah. Cari 3 orang saudara, cari 3 orang, tunjuk sama-sama katakan. Come on, say. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Masih cari 3 orang katakan. Come on. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat. Sekarang cari 5 orang saudara. 5 orang tunjuk dengan berkat katakan kau sahabatku, katakan come on. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi lihat 5 orang katakan come on. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Nyatakan oh kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hey! Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Seberapa banyak di sini yang mau berjalan bersama Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Biar di tahun yang baru kita sama-sama melangkah bersama Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Boleh sama-sama kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan.
kami ucap syukur buat ibadah di awal tahun 2024 Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah membuka pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kami Tuhan. Dan kami siap menerima janji-Mu Tuhan. Dan rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan ada pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami membawa pemilu tanggal 14 Februari Tuhan. Kami percaya pemilu ini akan berjalan dengan baik, lancar, aman dan tertib Tuhan. Sampai terpilihnya presiden dan wakil presiden yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, toleran, nasionalis. Dan kami percaya Tuhan, Dia juga mencintai rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menetapkan pemimpin bagi bangsa Indonesia yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati presiden dan wakil presiden, Pak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Diberkati kesehatannya, diberkati kepemimpinannya Tuhan. Kami percaya dapat berjalan dengan baik dan sampai selesai di dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Dan kami percaya Indonesia akan semakin dipulihkan dan perekonomian akan semakin maju di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, saat ini kami membawa Gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Diberkati kesehatannya, diberkati pengembalaannya, diberkati pelayanannya sebagai pembawa api Pentakosta ketiga. Dari timur ke barat dan memberkati bangsa-bangsa kembali ke Yerusalem. Terima kasih Bapak, Engkau juga berkati keluarga besarnya. Semuanya aman di dalam pelindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan juga memberkati Gembala CK7 terkasih, Dr. Yanto. Tuhan berkati kesehatannya, berikan umur panjang. Tuhan berkati profesinya sebagai dokter. Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan memberkati pengembalaannya untuk membawa umat CK7 menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan dan memiliki karakter Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati keluarga besarnya. Semuanya aman di dalam pelindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat generasi Yeremia, generasi yang dibangkitkan, generasi yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami perkatakan umat CK7 bangkit, jadi teranglah dimanapun kami berada, sebab sinar kemuliaan Tuhan ada terbit atas diri kami, dan kami siap menjadi penuai-penuai jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Silakan duduk Bapak Saudara semua. Baik, puji nama Tuhan, silakan duduk. Di kesempatan pagi hari saudara, dengan sukacita kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah tempat ini di Balai Raya 1 GBPRJ. Kalau ada bolehkah angkat tanganmu saudara, jangan malu-malu, kami akan menyambut dengan sukacita. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Ada satu ibu di depan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Selamat datang untuk ibu yang baru pertama kali hadir. Saudara yang baru pertama kali hadir bisa men-scan QR yang ada di depan untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara memberikan persembahan dengan melalui amplop. Saudara yang membutuhkan amplop bisa angkat tanganmu. Nanti pengerja akan membantu memberikan amplop pada saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan QR yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolektor GBI PRJ. Baik, kalau sudah persiapkan saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, dan pekerjaan dan kuliah yang terbaik Tuhan. Inilah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberikan persembahan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 14 Januari 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Dr. Cis Nugraha, dengan kesaksian pujian dari Maria Sandi.
pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Dereja SH. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Erik Iswanto. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Buka tiap hari, hari-harimu atau minggu-minggumu atau bulan-bulanmu bahkan tahun-tahunmu dengan doa. Amin. Tapi kau tutup harimu, minggumu, bulanmu, tahunmu dengan syukur. Itu sangat sederhana. Unit Pelayanan Jemaat Bidang Pernikahan CK7 kembali membuka kelas BPN online, dimulai pada tanggal 2 Februari sampai dengan 6 Maret 2024, setiap hari Rabu dan Jumat. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 sampai dengan 21 Januari 2024. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, harap segera mendaftarkan diri melalui website www.gbprj.org. Kenapa abang kalau pelayanan kok bikin orang suka ketawa? Lah kan Injil itu kabar baik, Pak. Kalau nakut-nakutin berarti Halloween, Pak. Pengambilan souvenir 26 tahun anniversary GBI PRJ dibuka mulai tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 28 Januari 2024 di lobi lantai 10 counter souvenir. Souvenir hanya diberikan untuk jemaat yang memiliki KKJ GBI PRJ dan hadir pada ibadah 26 anniversary dan Christmas celebration GBI PRJ yang diadakan pada hari Minggu 10 Desember 2023. Untuk melihat QR code souvenir, harap Bapak Ibu dapat mengupdate apps GBI PRJ. Berikut langkah-langkah mengakses atau melihat QR code souvenir. Masuk atau login di apps GBI PRJ. Kemudian pilih event. Kemudian pilih history. Setelah itu pilih nama, kemudian pilih souvenir. Setelah keluar barcode souvenir, tunjukkan kepada petugas di counter souvenir untuk pengambilan souvenir. Apabila Bapak Ibu masih mengalami kendala untuk mengupdate apps tersebut, maka dapat langsung ke counter souvenir tersebut. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu sempurna bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sebab Engkau Bapa yang kekal. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih.
Sebab kau Bapa
dengan segenap hatimu lebih lagi nyatakan. Kau beri aku pinta Satu mencariku mendapatkan. ku ketuk pintumu, sebab Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan kami mau terus berjalan bersamamu Tuhan Yesus. Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan, sebab Engkau Bapa yang kekal. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan. Kau beri aku bintang, saat ku mencariku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau selalu ada Tuhan Yesus. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Engkau bagi hidup kami ya Tuhan. Dan terima kasih buat tahun yang baru. Kami berterima kasih buat rancangan dan rencana-Mu yang sangat indah dan agung bagi hidup kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, seperti Paulus katakan, kami justru bermegah di depan apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan di pihak kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang senantiasa menjadi pelita bagi langkah kami. Kami butuh firman Tuhan, kami butuh hidup dan dikuasai oleh firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini Roh Kudus yang meneduhkan setiap hati, Roh Kudus yang berbicara menasehati kami. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung dan luar biasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Oke, selamat tahun baru, tahun yang indah, tahun yang luar biasa. Kita sebentar lagi akan masuk ke dalam bulan Februari, bulan yang sangat penting, dan kita berdoa tanggal 14 nanti Tuhan yang akan pilih pemimpin yang tepat bagi bangsa ini. Di dalam setiap tahun biasanya kalau masuk dalam awal tahun banyak sekali resolusi atau komitmen-komitmen yang dibuat sama banyak orang, dan biasanya komitmen-komitmen itu diberitahu sama Tuhan, beritahu kepada diri sendiri, berusaha untuk memvalidasi dan lain sebagainya. Dan biasanya di awal-awal tahun banyak hal yang kita komit, kita mulai lakukan dengan antusias yang tinggi biasanya di bulan-bulan awal. Tetapi dengan berjalannya waktu seringkali komitmen kita luntur karena kita tidak mengerti dasar daripada komitmen kita kepada Tuhan, kepada manusia, kepada hidup ini di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau bahas tentang prinsip komitmen di dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Alkitab katakan, dan ini sangat penting supaya kita mengerti bahwa komitmen yang kita buat kepada Tuhan, kepada manusia,
itu semuanya akarnya harus vertikalnya beres dulu, baru horizontalnya beres. Dan setiap kali kita melakukan itu, setiap kali kita melakukan apapun dalam hidup ini, selalu acuannya adalah kehidupan daripada Yesus. Dan itu sebabnya pernah ada satu orang katakan begini, mana bisa Pak, dia kan sempurna dan lain sebagainya. Jangan salah, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam kita. Kita mungkin hari ini katakan, mana bisa Pak saya hidup taat, kan susah Pak. Betul, dengan kekuatan sendiri saya nggak akan bisa, tetapi dengan roh Tuhan yang ada di dalam saya sanggup. Itu sebabnya Paulus katakan justru di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan makin menjadi nyata dalam hidupku. Makin kita berusaha dengan upaya kita sendiri, kita akan makin gagal. Tetapi justru ketika kita katakan, Tuhan saya nggak sanggup, tetapi saya akan bisa Tuhan dengan kuasa yang kau berikan kepada aku, karena aku lebih daripada pemenang. Itu sebabnya setiap hari validasi dirimu dengan kebenaran firman Tuhan, jangan percaya dengan kebohongan iblis. Satu hari Paulus, orang yang sangat berani, orang yang sangat dominan, tiba-tiba di Korintus dia katakan begini, aku takut. Ada kalimat itu, aku takut. Kalau sampai tipuan iblis berhasil menguasai pikiranmu, yang akhirnya pikiranmu bisa sesat, dan akhirnya engkau lupa sama kesetiaanmu atau komitmenmu. Itu kalimat yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Dia katakan, aku takut kalau sampai satu hari pikiranmu tersesat dengan tipuan-tipuan iblis sehingga membuatmu tidak setia lagi atau tidak komitmen lagi sama Tuhanmu. You forgot your devotion dalam bahasa Inggrisnya. Petrus mengatakan hal yang serupa, dia katakan, yuk bertumbuhlah di dalam kasih karunia supaya kamu tidak tersesat, tidak kehilangan pegangan. Karena dengan semua kebohongan dan apa yang kita percaya dengan kebohongan iblis itu akan membuat justru iman kita makin luntur dan ujung-ujungnya kita mempertanyakan Tuhan. Bukan bertanya kepada Tuhan tetapi mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Itu yang bahaya. Nah, ada sebuah kisah di dalam Alkitab, di dalam prinsip yang namanya komitmen. Dan ini selalu menjadi ayat acuan dalam hidup saya. Kalau komitmen saya mulai goyah atau terganggu atau mulai terdistorsi sama iblis. Saya selalu kembali kepada ayat ini dan ayat ini selalu ketika saya baca membuat saya merinding. Ini adalah kisah tentang 3 anak muda namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu pasti sudah sering membaca ayat ini. Mereka diperhadapkan dengan sebuah kenyataan yang cukup mengerikan pada saat itu. Raja Nebukadnezar mengatakan, kamu harus menyembah patung yang aku dirikan. Tingginya kira-kira 27 meter. Dan orang ini sangat narsis, dia mungkin membuat patung yang menyerupai dirinya sendiri. Dia katakan, kamu harus menyembah patung ini. Dan kalau kamu tidak menyembahnya, siapapun itu, kamu akan dijebloskan ke dalam tungku api. Kita kalau yang besar di dalam sekolah minggu, kita pasti sudah pernah melihat kisah ini secara visual. Kita pernah lihat bahwa ada 3 orang yang masuk ke dalam tungku api dan mereka disertai oleh malaikat Tuhan. Kita sudah tahu ujung daripada kisah ini. Mereka nggak tahu. Yang mereka lihat di depan mereka adalah hukuman mati, dan hukuman mati itu sama sekali tidak manusiawi. Hukuman matinya dibunuh atau dibakar hidup-hidup. Dan mereka melihat sendiri tentara-tentara yang saat itu sedang memanaskan api itu, mereka mati di depan tungku api itu karena begitu panasnya. Kalau saya tidak kuat-kuat iman, saya mungkin akan katakan kepada teman-teman saya, ya udahlah kita nyembah aja. Nanti setelah itu baru kita minta ampun sama Tuhan. Ada kemungkinan seperti itu. Yang benar aja, masa kita dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Sekarang hukuman mati lebih manusiawi. Kalau regu tembak itu harus menembak di bagian sini, di bagian jantung. Supaya dalam sepersekian detik orangnya meninggal. Tidak begitu merasakan sakitnya. Di Amerika ada namanya lethal injection, seperti dibius. Dimasukkan cairan racun ke dalam tubuhnya. Manusiawi lah. Tidak seperti ini, dibakar hidup-hidup. Nah, ini adalah pernyataan mereka ketika mereka katakan begini di Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan ayat yang ke-18. Daniel pasal yang ketiga ayat 17 mengatakan begini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Pertanyaannya, apakah Tuhan mereka sanggup? Jelas sanggup dan mereka tahu. Ini kalimat yang membuat komitmen kita harusnya berdasarkan kepada kalimat ini. Tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya
Tidak. Tetapi seandainya jawaban Tuhan tidak sesuai dengan keinginan saya, jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang saya mau, tetapi seandainya tidak, saya tahu Tuhan saya sanggup. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Hanaya, Misael, dan Azaria nama mereka. Mereka katakan apapun yang terjadi, kami tetap akan komit. Dengan kata lain, komitmen dasarnya adalah tidak memberikan syarat kepada Tuhan. Komitmen dasarnya adalah tidak memberikan kondisi kepada Tuhan. Jika itu yang kita percaya, jika itu yang kita lakukan, vertikalnya beres, horizontalnya beres. Makanya ya, orang kalau kasih komitmen, gampang. Berdiri di depan altar, kasih komitmen, through better and through worse. Saya akan komit sama kamu. Masuk ke dalam ruangan HRD, ditanya mau berikan apa kepada perusahaan ini? Saya akan berikan yang terbaik, Pak, Bu. Semua gitu, di awal semua ketika melakukan sesuatu komitmennya paling hebat. Karena mengumbar kata-kata tuh gampang. Banyak orang lupa sebuah komitmen yang mereka lakukan tanpa sebuah persiapan, tanpa sebuah pengertian, akan sekedar hanya kata-kata. Janji tidak akan pernah bisa menggantikan yang namanya sebuah persiapan atau pengertian atau sebuah pembelajaran. Makanya banyak orang hanya sekedar janji. Dia berpikir bahwa janji itu akan memvalidasi semuanya dan dia akan berhasil di dalam sebuah janji. Seorang atlet tidak bisa mengatakan kepada seorang coachnya atau seorang pelatihnya bilang, coach mainkan saya coach di dalam pertandingan bola. Saya akan memberikan yang terbaik. Kalau dia tidak latihan, kalau dia tidak mempersiapkan diri, dia tidak akan pernah bisa main yang terbaik. Banyak orang bilang, saya mau masuk ke dalam sebuah pernikahan, konselingnya cuma seminggu, konselingnya cuma 2 minggu. Karena dia berpikir bahwa nanti kalau saya janji di depan altar, beres semuanya. Itu sebabnya banyak orang yang mengejar event pernikahannya, bukan mengejar kebenaran di balik itu, karena dia lupa setelah semua tamu pulang di resepsi pernikahan dia, itulah pernikahan dimulai di saat itu. Dia akan berhadapan dengan tagihan, dia akan berhadapan dengan mungkin hutang yang dia bayar mahal-mahal untuk impress orang, datang ke pernikahan dia. Di situ dia akan berhadapan dengan tiba-tiba suami atau istrinya yang selama itu dia nggak tahu karena selama pacaran semuanya jagoan marketing. Tiba-tiba, whoops, ternyata dia suka marah, oops, ternyata dia sensitif, oops, ternyata dia gampang tersinggung. Yang tidak pernah dipersiapkan, yang tidak pernah dibahas sebelumnya. Jadi sebuah janji tidak akan pernah bisa menggantikan sebuah persiapan, nggak mungkin bisa. Makanya sebuah komitmen tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa ada sebuah persiapan, tanpa sebuah pengertian. Itu sebabnya kita belajar hari ini. Komitmen kepada Tuhan. Kalau kita mulai komitmen kita kepada Tuhan di awal tahun ini, dengan katakan Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan Engkau senantiasa dan selalu baik bagiku. Aku gak bisa lihat Tuhan yang terjadi sekarang, seolah-olah gak enak, seolah-olah gak bagus bagi saya Tuhan. Tetapi aku tahu Engkau berkuasa dan seandainya tidak terjawab sesuai dengan komitmenku, Engkau baik dan aku senantiasa mengucap syukur Tuhan. Beberapa tahun yang lalu adik saya yang persis di bawah saya, bukan Jesse, tapi di antara kami ada satu pria lagi. Dia kena serangan jantung, dia masuk ke rumah sakit. Sempat 2 menit gak ada nafasnya. Terjadi code blue di UGD, resusitasi terjadi. Dia kembali punya nafas, langsung dimasukkan ke dalam ruangan, pasang ring 2. Serangan jantungnya cukup severe, cukup parah. Seminggu setelah itu dia bisa pulang akhirnya ke rumah dengan kondisi yang baik-baik saja. Ada ibadah, ucapan syukur pastinya di rumah. Semua katakan, wow Tuhan baik, Tuhan luar biasa dan lain sebagainya. Setelah semua pulang saya ingatkan keluarga saya. Guys, ingat ya, kalau minggu lalu adik kita ini
dipanggil pulang sama Tuhan, Tuhan tetap baik. Jangan hanya katakan Tuhan baik kalau terjadi sesuai sama keinginan saya. Aduh Tuhan baik Pak. Gak banyak orang katakan begini, walaupun itu terjadi Pak, Tuhan tetap baik dalam hidup saya. Karena dia punya kedaulatan yang sangat indah atas hidup saya. Akhirnya apa? Kalau gak terjadi sama keinginan kita, kita akhirnya mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Itu yang Paulus katakan. Aku takut kalau sampai jemaat di Korintus ini sampai tersesat karena pikiran mereka ditipu sama iblis. Dan akhirnya mereka meninggalkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Berbeda dengan orang-orang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami tahu Tuhan kami sanggup, tetapi seandainya tidak, kami tetap akan komit. Karena mereka adalah orang-orang yang paham, walaupun kami belum lihat pertolongan Tuhan, tetapi kami percaya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sangat diberkati. Orang-orang yang berbahagia, makarios dalam bahasa aslinya. Dan itu yang terjadi. Nah, ini dasar daripada komitmen. Ini dasar daripada kehidupan kita. Vertikal beres, horizontalnya pasti beres. Yang kedua, setiap kali ada sebuah komitmen, selalu dimulai dengan yang namanya kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu selalu menggebu-gebu. Selalu sangat indah di awal. Betul? Siapa yang pernah jatuh cinta? Angkat tangan sama-sama saya, 2, 3. Tuhan ampuni yang gak angkat tangan, mereka pembohong besar. Lu bohong banget sih gak pernah jatuh cinta, gak normal tahu. Gak dosa lagi jatuh cinta. Bahkan kita bisa jatuh cinta jarak jauh, namanya juga jatuh cinta. Nanti satu hari kita bahas ya perbedaan antara jatuh cinta dengan kasih. Jatuh cinta letaknya di emosi, kasih diberikan sama Tuhan, diletakkan di dalam roh. Makanya kasih adalah keputusan, karena harus diambil dari dalam roh, untuk diambil keputusan untuk dipindahkan dari dalam roh masuk ke dalam jiwa manusia. Makanya kasih keputusan, bukan perasaan. Kita gak pernah bisa bangun pagi tiba-tiba, aduh rasa-rasa murah hati nih, gak ada. Yang ada sebaliknya, aduh rasa-rasa sabar nih, gak ada. Sabar adalah keputusan, tidak sabar itu perasaan. Jatuh cinta itu perasaan, kasih adalah keputusan. Makanya kalau masuk ke dalam sebuah hubungan dasarnya hanya jatuh cinta, itu bisa hilang dan lenyap kapan saja. Ya. Makanya kasih mula-mula itu betul-betul adalah keputusan sebenarnya yang harus kita pegang erat sebenarnya. Ada teguran Tuhan melalui Yohanes di kitab Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima mengatakan begini. Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 dan ayat 5. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wow. Nanti bulan November kalau nggak salah. Nanti kita akan mengunjungi 7 gereja di Efesus. Salah satunya ya ini jemaat di Efesus, ada 7 gereja, semuanya ada di negara Turki. Ya. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini jemaat di Efesus. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang kalau meninggalkan kasih mula-mula, jatuhnya dalam. Jatuhnya dalam. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan apa yang semula engkau lakukan. Kembali ke dalam kasih mula-mulamu. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Di dalam kasih mula-mula selalu ada prioritas, intensitas, dan kualitas. Dulu waktu saya masih pacaran sama sekarang istri saya, sesibuk-sibuknya saya tetap bahasa Jakarta ngapelin dia. Terus dia bilang gini, kamu kan sibuk kok bisa kesini terus, prioritas. Kan kasih mula-mula. Terus bukan sekedar prioritas, intens, ketemu terus, intensitas. Terus waktu ketemu betul-betul kualitas. Makanya orang ketika ada di dalam food court, ya Bapak Ibu kalau lihat di food court di restoran, ada pasangan yang ketika ngobrol ya, ngobrolnya begini nih, HP-nya ditaruh dua-duanya gini. Itu baru pacaran. Karena kasih mula-mula. Tapi ketika dua-duanya HP-nya dipegang, terus ngomongnya cuma begini, hah terserah lu. Itu udah 15 tahun kawin. Gampang dilihatnya dari bahasa tubuhnya. Makanya orang yang jaga kasih mula-mula susah.
Dulu waktu saya pacaran saya telepon-teleponan sama dia. Sekarang masih telepon-teleponan. Oh masih. Tanya teman baik saya ini Yosi. Masih telepon-teleponan. Kadang-kadang bingung mau ngomong apa. Karena semua udah diomongin. Halo, halo. Terus diam-diaman. Kamu lagi ngapain? Cuman gitu doang. Ya itu saya nggak tahu kalau kamu lagi ngapain. Terus udah gitu, ya udah oke, bye. Udah gitu doang. Masih telepon-teleponan, masih. Dulu sebelum anak-anak lahir saya bilang begini, sayang kita pelukan tiap hari ya di depan mereka. Supaya mereka lihat kita terus konsisten. Dan mereka akan meniru apa yang mereka lihat bukan dari perkataan kita. Saya pernah masuk ke dalam sebuah mobil online lah ya. Waktu saya masuk ada salib gantung. Langsung saya shalom dong. Shalom Pak, shalom Pak katanya. Ngobrol. Oh baik, seolah-olah kayaknya waktu ngobrol tuh nyambung lah semuanya. Baik banget ini orangnya. Tiba-tiba dapat telepon dia, supirnya. Dia angkat teleponnya. Iya, kenapa? Ya udah, gue lagi sama penumpang, udah jangan telepon-telepon mulu. Cekrek ditaruh teleponnya. Siapa Pak? Istri saya. Lah galak banget, ngomongnya gue lu lagi. Kok sampai galak begitu sih Pak? Gitu. Iya, telepon-teleponin mulu, capek. Ngangkat telepon dari dia, terus saya tanya gini, waktu dulu masih pacaran emang ngomongnya begitu Pak? Ya enggak lah, kalau ngomong begitu saya mana dapat sama dia gitu. Berarti kan kasih mula-mulanya hebat. Makanya orang yang cinta sama Tuhan, kasih mula-mula, diajak ngopi susah. Hari Senin ngopi bisa nggak? Nggak bisa, ada kul. Selasa nggak bisa, kul kedua, buset banyak banget kulnya. Iya, cinta Tuhan bro. Rabu nggak bisa, ibadah tengah minggu, buset. Kamis nggak bisa, kul ketiga. Lu banyak banget sih kulnya, iya semua rumah gue datangin makan gratis, kurang ajar lu. Jumat nggak bisa, PW, latihan sama anak musik. Sabtu, youth, udah jangan ganggu gue lah. Minggu, lu nggak tahu PRJ 5 kali ibadahnya. Gue dari pagi sampai malam di sini. Kalau bisa gue minta kunci PRJ sekalian deh. Gue tinggal di gereja, gue jatuh cinta sama Tuhan bro, udah jangan ganggu gue deh. Lu duniawi banget sih ngopi-ngopi mulu ah. Udah minum perjamuan tuh sebanyak-banyaknya. Please deh. Orang-orang kayak begitu tungguin aja 6 bulan lagi, tanyain. Lu udah fleksibel gak? Bisa ngopi gak? Bisa lah. Lu udah gak sibuk lagi di gereja? Enggak lah, udah cukup lah, cool sekali aja lah. Ibadah jam 7 pagi udah cukup ah. Udah. Saya gak bilang kita harus ke gereja tiap hari. Bukan itu maksudnya. Tapi orang-orang yang komitmen kasih mula-mula tuh kayak gitu contohnya. Menggebu-gebu di awal aja. Nanti setelah itu lupa sama kasih mula-mulanya. Makanya apa? Alkitab dengan jelas mengatakan kalau kamu lupa sama kasih mula-mula, jatuhmu bisa dalam loh. Kalau kamu lupa sama kasih mula-mula, kamu gak jaga itu, kamu bisa dalam jatuhnya. Makanya kalau vertikalnya beres, kasih mula-mula kita sama pasangan kita terjaga terus. Kita gak akan berikan kondisi sama mereka. Kita akan bangun pagi bilang apa? Saya mau jadi orang yang tepat bagi dia. Kita gak akan nuntut dia lagi. Karena memang begitulah kehidupan orang Kristen. Bukan orang agama Kristen. Orang agama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti mengerti isi hati Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Gak mudah. Makanya stauros atau menyangkal diri atau yang namanya memikul salib itu adalah sekolah kehidupan tiap hari. Tiap hari. Dan itu akan jadi indah dan memerdekakan hidup kita karena kebenaran-kebenaran itu memerdekakan kita. Di awal-awal orang akan menganggap itu sebagai suatu kebodohan. Paulus katakan kebenaran itu bagi beberapa orang dianggap kebodohan. Seperti contohnya minta maaf duluan. Kan selalu orang dunia bilang, orang bukan gue yang salah kok, ngapain gue minta maaf duluan. Itu kebodohan bagi mereka, betul. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Yuk mengasihi sesama sama seperti Kristus mengasihimu. Bukan sama seperti orang itu mengasihi kita. Berarti kalau minta maaf duluan berarti saya adalah lebih daripada pemenang. Berarti saya adalah orang yang membawa keteduhan, termostat. Saya yang menentukan suhu di dalam hubungan ini. Gitu loh. Saya mau jaga kasih mula-mula, saya mau jaga yang namanya prioritas, intensitas, dan kualitas kehidupan saya di hadapan Tuhan. Saya mau jaga prioritas saya sama Tuhan. Saya mau jaga intensitas saya, bukan sekedar prioritas saya, intens saya sama Tuhan. Dan saya mau jaga kualitas saya.
Orang yang seperti itu adalah orang yang mengerti tentang komitmen. Yang ketiga, komitmen sudah pasti akan diuji. Nggak mungkin nggak diuji. Semua orang komitmennya pasti diuji. Itu sebabnya dikatakan begini, 1 Petrus 1 ayat 6-7 mengatakan begini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu ketika ada sebuah ujian yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Seorang ibu bertanya kepada seorang pengrajin perak, "Pak, ketika perak itu sedang dimurnikan, Bapak taruh di mana?" "Di api lah, Bu." Roh Kudus bicara sama dia, "Ketika engkau sedang dimurnikan, engkau rasanya seperti dibakar-bakar di dalam api." "Betul Tuhan, gak enak banget Tuhan." Dia tanya lagi pertanyaan kedua, "Pak, ketika Bapak sedang memurnikan perak itu, Bapak di mana posisinya?" "Saya gak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang." Tuhan berbicara lagi sama dia, "Ketika engkau ada di dalam sebuah ujian, aku tidak pernah sedetik pun meninggalkanmu. Aku pegang dirimu." Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang paling penting, dia tanya gini, "Pak, Bapak taunya kapan kalau perak itu selesai dimurnikan?" "Oh gampang Bu, ketika saya bisa bercermin di perak itu dan saya bisa lihat diri saya, selesai perak itu dimurnikan." Roh Kudus bilang gini sama dia, "Ketika aku memandang dirimu dan aku melihat karakter Kristus ada di dalam dirimu, seolah-olah sepertinya aku bercermin ketika aku melihat dirimu. Selesai prosesnya. Kita dibuat makin mirip, makin serupa dan segambar seperti Tuhan. Selesai prosesnya." Jadi tujuannya Tuhan untuk betul-betul menguji dan lain sebagainya, itu membuat kita dan mengingatkan kita bahwa kita ini segambar dan serupa seperti Dia. Betapa indahnya ketika Tuhan bilang, "Wow, ketika aku memandang dirimu, itu seperti aku memandang diriku sendiri. Karakterku ada di dalammu." Itu tujuan daripada ujian. Satu hari misalnya Tuhan berdiri di depan kita dan Tuhan katakan begini, "Saya mau ajak Bapak Ibu untuk pergi ke Singapura. Opsi pertama naik pesawat terbang 1,5 jam sampai dari Soekarno-Hatta. Opsi kedua jalan kaki 1 bulan baru sampai. Pilih yang mana, jangan bohong." Naik pesawat pasti ya. Ngapain sih Tuhan jalan kaki, yang bener aja. Ya contoh ya, misalnya saya dengan teman saya Yosi ini duduk berdampingan di pesawat. Ke Singapura 1,5 jam. Kenalan mungkin. Kayak pernah lihat di gereja, apa kabar gitu, ngobrol-ngobrol ya. Terus tukar-tukar nomor telepon, bukan tukar HP ya, tukar nomor HP. Terus sampai di sana saling bilang, nanti kalau ketemu Jakarta, kalau ada waktu kita kontak-kontak ya, ngopi-ngopi ya, udah selesai udah. Cuman kenalan 1,5 jam, kepotong sama makan, mungkin tidur dan lain sebagainya. Satu hari saya ketemu dengan dia di mall, saya dengan istri saya tiba-tiba, "Yos, Billy botak Garuda Singapura." "Oh iya, apa kabar?" gitu ya, ngobrol-ngobrol. Saya kasih tahu istri, "Ini aku kenal sama dia dulu, pernah duduk bareng di pesawat." "Oh iya, apa kabar?" Udah pisah kan? Saya akan bilang apa sama istri saya? "Itu kenalan saya kenal sama dia." Bayangin kalau saya jalan kaki sama dia ke Singapura. Kita cuman bawa ransel, isinya tenda, karena perjalanan harus murah, nggak boleh tinggal-tinggal di hotel. Bawa Indomie, bawa bekal lah segala macam di situ. Jalan kaki, bayangin, berarti apa tuh? Jalan tol ke Merak sana tuh, jalan terus nyebrang pakai feri ke Lampung. Jalan kaki terus ke atas, nyebrangin pulau-pulau tuh, Kepulauan Riau, Batam, terus sampai ke Singapura sebulan. Di hari pertama waktu jalan juga gitu, nanya dulu gitu, namanya siapa dan lain sebagainya. Hari kedua kan nggak mungkin kenalan lagi, udah 24 jam bareng-bareng, masa di hari kedua kenalan lagi, siapa namanya kemarin? Maaf, gue karena botak menguap semua memorinya. Kan gak gitu. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat udah sama-sama. Kita akhirnya ngelewatin apa? Suka duka bareng-bareng. Hujan banjir sama-sama. Tinggal di tenda malam-malam karena kita setiap hari berduaan. Lama-lama kita tahu yang ngoroknya paling keras siapa. Terus lama-lama kita bukan ngomong-ngomong cuman ada di permukaan aja. Kita mulai ngomong-ngomong masalah masa lalu. Pergumulan hari ini, harapan masa depan, kita makin menjalin hubungan makin erat, lewatin suka duka sama-sama. Setelah 1 bulan sampai, saya nggak mungkin bilang sama Bapak Ibu ini kenalan saya. Saya akan bilang apa? Bapak Ibu ini adalah sahabat baru saya. Tuhan nggak akan ajak kita naik pesawat.
Dia akan ajak kita jalan kaki. Dan kita akan berteriak di dalam perjalanan itu. Tuhan, lembah kekelaman Tuhan. Gak apa-apa, tenang, kan jalan sama saya. Tuhan, terowongan gelap ujungnya aja gak kelihatan. Tenang, kan jalan sama saya. Setelah semuanya dilewati, Tuhan bilang gini, coba kamu lihat ke belakang. Kita lihat ke belakang, kita bilang, wow, kok bisa sih Tuhan lewatin itu semuanya? Kan sama saya. Di saat itu kita akan bilang apa? Terima kasih Tuhan, Engkau sahabat baruku. Dia kenal kita 100% karena dia Allah Elohim. Pertanyaannya, kita kenal gak sama dia? Makanya ada perjalanan iman. Makanya perjalanan iman itu gak selalu, gak serta-merta cepat-cepat, enggak. Dia suka namanya proses. Makin lama diproses, makin indah karakternya, makin dahsyat karakternya, dan makin diuji kemurniannya, makin segambar dan serupa seperti dia. Itu sebabnya di dalam setiap apapun yang kita alami, ingat ujung-ujungnya Tuhan senantiasa mau mengubahkan kita, bukan mengubahkan masalahnya. Masalah itu urusan Tuhan, nomor satu kita yang diubahkan. Makanya saya dulu waktu, saya gak pernah lupa ya, dulu waktu saya ada di lift sama anak saya, karena saya suka ajak dia dating time sama saya, dia kan pendeknya segini, masih kecil waktu itu, si Raina ini. Saya gak pernah lupa, dia sering banget tarik-tarik celana saya di dalam lift. Dad, lift me up, angkat, gendong dong, waktu kita berdiri di lift paling belakang. Selalu saya bilang gini, sayang tunggu bentar ya, ini repot soalnya ini orang rame banget di dalam lift, gendongin kamu juga repot gitu loh. Saya gak pernah lupa satu hari, tahun 2004-2005 di Mall Kelapa Gading. Di lift yang sangat ramai, penuh sesak dengan orang, dia tarik-tarik lagi celana saya. Dia pendeknya cuma segini. Dan saya nggak pernah lupa di situ, sepertinya seolah-olah Tuhan kasih saya pewahyuan gini. Bill, gendong Bill, kasihan tau nggak di bawah situ. Pemandangannya tuh nggak nyaman. Bapak Ibu bisa bayangin nggak berdiri di belakang lift, pendeknya cuma segini. Itu pemandangan di depannya betul-betul nggak nyaman. Yang udah mulai ketawa, udah dapatkan pewahyuan, yang belum ngerti tanya maksudnya apa sih? Kalau ada kejadian-kejadian tidak diinginkan, anak saya kena duluan. Nah, yang ketawa udah dapat tuh, udah ngerti itu. Yang masih bingung, maksudnya apa sih? Ini kan hari Minggu, pasti banyak mall kan rame. Ntar ke mall, berdiri di lift paling belakang, terus begini. Oh iya, nggak enak banget, sumpek di bawah situ. Kita kan tinggi. Saat itu saya waktu dapat pengertian itu, saya paksa diri saya. Mas permisi ya mas, sorry ya mas, saya gendong dia. Dan saya nggak pernah lupa waktu saya gendong dia, mukanya begini. Lega. Pertanyaan saya waktu mukanya dia lega, liftnya masih rame nggak? Masih. Tambah rame. Kenapa dia lega? Karena pandangannya setinggi pandangan saya. Kalau lagi lewatin badai, jangan nangis-nangis bombay sama Tuhan. Bilang apa? Tuhan gendong aku Tuhan. Dan ketika kita digendong, tiba-tiba ada rasa damai sejahtera, ada sukacita. Masalahnya masih ada nggak? Masih ada. Kadang-kadang tambah berat. Kita lagi digendong sama dia, kita lagi lihat masalah kita dari perspektifnya dia. Itu yang namanya kemurnian. Itu yang namanya keindahan berjalan bersama Tuhan. Saya tutup dengan ayat yang terakhir ini. Di prinsip yang keempat di dalam komitmen adalah setiap kali ada komitmen pasti ada tandanya. Nggak mungkin nggak. Orang kalau suka main tenis, kalau mau lihat komitmen dia maintenance, lihat aja tangannya, pasti besar sebelah. Jadi kalau setiap kali ada komitmen, pasti ada tandanya. Orang yang komit makan terus, ada tandanya nggak? Ada. Apa tandanya? Lihat aja sendiri. Dalam semua komitmen begitu. Orang yang komitmen ngambil narkoba, ada tandanya? Ada. Beler, kalau ngomong gini, gitu. Kayak orang EO gitu loh. Jadi semua apapun komitmen yang kita ambil dalam hidup ini, pasti ada tandanya. Nggak mungkin enggak. Ya, Lukas 24 ayat 38 sampai 39. Akan tetapi Lukas 24 ayat 38 dan 39. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Komitmen Kristus di kayu salib, ada tandanya, dikasih lihat, nih, ini tandanya nih. Tidak serta-merta komitmen kita di dalam fisik, tetapi di dalam kesetiaan kita dan komitmen kita kepada Tuhan, lahirlah tanda yang namanya kesaksian hidup. Kesaksian hidup. Dan orang ketika lihat itu, dia akan lihat tandanya. Oh, ini orang punya tanda berjalan bersama Tuhan. Banyak yang saya mau berikan ya, waktu saya sudah mau habis. Saya berikan
contoh ini aja. Beberapa tahun yang lalu, saya waktu anak-anak masih kecil ya, udah cukup lama sih. Saya sama teman saya pergi ke kota namanya Makau. Sampai di kota itu, kami dikasih tahu bahwa kami mau makan siang, jadi kami nggak ngerti kotanya, jadi cari tahu, ternyata ada mall sebelahnya hotel bintang 5 katanya. Karena hotelnya bintang 5, dia punya servis bus gratis, harus naiknya dari terminal bus itu gitu. Jadi kami bergegas ke sana, jadi saya, anak-anak masih kecil-kecil, sama teman saya juga punya anak-anak kecil-kecil waktu itu. Jadi kami pergi ke terminal bus itu, kami mau naik bus itu ke hotel itu supaya kami bisa ke sampingnya, ke mallnya, makan siang. Waktu sampai di terminal bus, saya ngelihat supirnya, dia nggak turun. Dia tetap di posisi duduk gitu sambil main HP. Saya mau masukin kereta anak saya soalnya, bingung. Kok dia nggak turun-turun, ya udah saya buka sendiri. Bagasi bus kan di samping ya, di samping badannya bus. Dibuka, saya masukin kereta anak saya tutup lagi, saya masuk ke atas. Udah busnya jalan, kanan kiri, sampai di hotel itu. Udah. Waktu saya turun, saya lihat lagi, itu supirnya juga diem aja. Jadi saya pikir, berarti self-service lah ya. Saya buka lagi tuh bagasi busnya, aduh kereta anak saya udah masuk ke dalam, karena tergoncang-goncang kan kiri kanan. Jadi saya merangkak masuk ke dalam badannya bus, di bawahnya bus. Tiba-tiba lagi saya merangkak mau ngambil kereta anak saya dengar pintu busnya ketutup. Karena semua penumpang udah turun kan, jegrek gitu. Posisi supir di sini, pintu di situ, kalau dia lihat spion, dia akan lihat tuh bagasi samping kebuka begini. Kan saya di dalam situ. Tiba-tiba busnya jalan. Berarti supirnya nggak lihat. SOP tidak dilakukan dengan benar. Itu kelihatan di spion, kebuka bagasi samping. Waktu dia jalan, itu di lobi hotel kan banyak orang pada berteriak dong. Termasuk keluarga saya, teman saya, stop gitu. Dia nggak dengar. Saya panik. Harusnya diem aja di situ. Cuman karena panik saya loncat keluar sampai koprol 2 kali, jatuh, gubrak, jatuh koprol 2 kali terus berdiri. Sakit banget kaki saya, tapi sempat berdiri gitu. Berdiri, terus dengan sakit, marah, kesel gitu ya, busnya jalan terus, dia masih nggak ngeh juga tuh. Saya loncat keluar dari bus tuh dia masih nggak nyadar. Sampai di ujung, udah mau keluar, ada satu satpam ngejar dia sampai ke depan, dia akhirnya berhasil ada di depan bus. Stop, sampai begitu-begitu. Itu supirnya keluar, saya nggak tahu lah bahasa Mandarin, dimarah-marahin segala macam, ditunjuk-tunjuk, saya ditunjuk-tunjuk, itu ada orang, mungkin dikasih tahu lah kronologisnya, dia kaget, terus saya lagi berjalan ke dia dengan tertati-tati begini, karena saya mau ngambil kereta anak saya masih di dalam soalnya. Jadi waktu saya sampai ke dia, dia minta maaf, dia sampai begini-begini. I'm so sorry, dia ngomong Mandarin, saya juga nggak ngerti juga. Saya dalam hati gini, udahlah, gue cuman memar-memar dikit, udahlah, saya nggak mau masalahin, saya ambil kereta anak saya, udah gitu, udah. Saya balik. Waktu saya balik di lobi hotel tuh semua orang-orang pada ngomong, Pak, you get the CCTV ya, you sue this company, kamu harus tuntut nih perusahaan ini dan lain sebagainya. Ini nggak bener nih, itu bisa mencelakakan orang, itu ada CCTV, ambil aja. Teman saya juga bilang, iya Bill, ambil aja Bill CCTV-nya, lo kirim ke Hollywood. Karena tadi pas lagi koprol 2 kali keren banget. Bill, gila Bill, lo kayak Fast and Furious Bill. Lo kayak James Bond tadi Bill, lo koprol 2 kali keren banget. Lo tau gak, itu kaki lo sama ban belakang bus tinggal segini Bill. Gila lo stuntman jago banget lo Bill. Apaan jago-jago tuh pertolongan Tuhan. Gue sakit nih. Sampai di dalam hotel, petugasnya bilang tulis aja surat komplain Pak. Karena ini harus tangani dengan benar. Saya tulis surat komplain dan saya puji Tuhan saya gak apa-apa. Kita pergi makan. Udah, saya dapat email waktu saya pulang ke Indonesia. Emailnya berbunyi gini lah kira-kira. Jika ada kebutuhan medis yang Bapak perlukan, berapa saja kami akan reimburse, kami akan gantikan. Mohon jangan diviralkan, mohon jangan dikasih tahu. Kan ini hotel bintang 5. Ini ada nama yang harus dipertahankan. Kami akan ganti, kami akan berikan kompensasi. Waktu saya lagi baca email, teman saya lagi di rumah, dia bilang gini, Bill, ini kesempatan bagus Bill. Gue buatin nanti ya, receipt palsu. Kita tulis, kita kasih ke dia, lu dapat duit Bill. Kita tulis aja 300 juta, oke? Nanti pas lu dapat bagi-bagi gue dong, dia bilang gitu. Terus tau gak dia bilang apa? Bill, lu jangan naif. Lu layak Bill, lu layak dapat kompensasi. Lu dirugikan, lu layak. Hamba Tuhan manusia juga. Sebelum tidur malam, kata-kata itu terngiang-ngiang. Engkau layak, engkau layak, engkau layak. Saya nggak begitu, besoknya saya email balik, saya bilang I'm okay.
Dia minta maaf, dia bilang kalau datang ke sini lagi nih vouchernya dan lain sebagainya, kami akan kasih kamar gratis, bla bla. Saya nggak mau balik lagi. saya nggak peduli, udahlah saya nggak peduli. Terus dia kasih tahu, pokoknya supir itu udah dirumahkan, apalah diskors, bla 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 segala macam, udahlah. Hati saya tenang. Saya bisa kasih tahu ini karena ada kesaksian hidup, karena itu bagian dari komitmen saya kepada Tuhan. Hidup kita penuh dengan kesaksian. Ketika komitmen itu kita pegang teguh sama Tuhan, dan itu tanda. Dan itu tanda yang bisa memerdekakan orang lain bahkan dalam hidup ini. So, mulai tahun ini dengan prinsip yang indah, masuk kepada tahun yang baru, jangan berikan kondisi kepada Tuhan, jaga kasih mula-mula, ingat pasti kita diuji untuk mendapatkan kemurnian, dan di ujung daripada itu semuanya pasti kita punya tanda yang indah karena komitmen kita kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan kita. Bapa yang baik, Bapa yang indah, kami mengucap syukur, kami sudah ada di tahun 2024, terima kasih buat tahun yang baru, komitmen kami Tuhan kepada Tuhan, senantiasa tidak akan ada kondisi atau syarat, karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Tolong kami supaya kami kembali kepada kasih mula-mula kami, persiapkan hidup kami ketika kami diuji Tuhan, dan kami percaya kami akan mengalami Tuhan. Meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tercurah di atas kayu salib untuk kita sampai dia datang kali yang kedua. Nah, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, karena kasih Engkau Bapa, karena kebaikan Engkau Tuhan, Tuhan Yesus harus rela turun dari sorga. Mati gantikan kami dengan penderitaan yang luar biasa. Dia diolok-olok, tubuhnya didera, dicabik-cabik, hancur, darahnya tertumpah. Semua karena kasih yang Engkau kepada kami Tuhan. Seharusnya kami yang mengalami itu semua, karena kami adalah orang-orang yang berdosa sebelum mengenal Engkau Tuhan. Kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau kepada kami Tuhan, betapa kasihnya Engkau kepada kami Tuhan. Engkau membela kami, Engkau memberkati kami, bahkan Engkau menjadikan kami anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Saat ini Engkau sedang mengingatkan gerejamu, kemuliaanmu dan kasih-Mu sedang turun atas kami semua yang hadir ya Tuhan, atas hati kami. Terima kasih kepada Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan mau memberkati saudara dan saya lewat perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu, masing-masing introspeksi diri. Lihat keadaan dirimu, lihat hatimu. Kalau Roh Kudus mengingatkan akan dosa yang kita perbuat, akui saat ini saat yang tepat untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Minta ampun kepada Dia. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan.
Engkau Maha Pengampun Tuhan. Roh pengampunan turun ya Tuhan atas kami Tuhan. Engkau mengampuni kami ya Tuhan, mengampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Perjamuan kudus hanya buat orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Bapak Ibu sudah mendapatkan roti dan anggur ini. Kalau belum dapat bisa minta sama pengerja. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu pada Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Dia yang sangat baik. Mari kita ucapkan berterima kasih kepada Tuhan. Yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat pengampunanmu. Kuramaya ralama syana ya ralamu. Ya ralama ya ralama syana ya ralama syane. Ya ralama syana ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Kurama syaka ya ralama ya ralama. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Tahun 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Tahun 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Tuhan, kami mau membawa terang-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, terang itu akan terpancar oleh hidup kami ya Tuhan. Terima berkat-berkat yang baru dari Tuhan di tahun yang baru ini. Terima berkat dari Tuhan yang baru. Pintu-pintu sudah dibukakan oleh Tuhan. Masuk ke pintu-pintu yang baru itu. Terima berkat-berkatnya dari Tuhan. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat perjamuan kudus ini Tuhan. Kami boleh diampuni, disucikan kembali Tuhan. Kami layak di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan. Buat semua yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sekarang para suami di tempat ini angkat kedua tanganmu.
Bapa, kami berdoa untuk para suami di tempat ini Tuhan. Biarlah pengurapan raja, imam, dan nabi turun atas mereka ya Tuhan. Kau urapi dengan kekuatan itu Tuhan, sehingga membawa keluarganya Tuhan untuk hidup takut kepada Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kesehatan mereka Tuhan. Kau juga memberkati setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan dibuat berhasil oleh Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sekarang para istri, angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami berdoa untuk para istri di tempat ini Tuhan. Jadikan tiang keluarga yang kokoh dan kuat Tuhan. Jadikan tiang doa penolong ya Tuhan buat suami. Kami juga berdoa Tuhan, jadikan anggur yang manis dalam keluarga mereka Tuhan. Yang selalu mendatangkan sukacita, kebahagiaan buat keluarga mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para istri, kesehatan mereka Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna buat mereka Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan karir mereka. Kau memberkati bisnis mereka, pelayanan mereka. Kau berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kami serahkan para istri di tempat ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sekarang anak-anak muda, single parent, angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Mereka adalah generasi Yeremia yang diperintahkan untuk menyelesaikan amanat agung. Oleh karena itu Tuhan, Kau berikan kekuatan yang baru buat anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Kau juga memberikan kecerdasan lebih daripada orang dunia ya Tuhan. Kau memberikan hikmat-Mu Tuhan buat anak-anak muda di tempat ini. Mereka boleh menduduki tempat-tempat yang strategis Tuhan. Di pemerintahan, di bisnis, di pekerjaan, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di organisasi-organisasi kemasyarakatan ya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan anak-anak muda ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk single parent. Roh Kudus, Engkau adalah roh penolong, Engkau roh penghibur, Engkau yang selalu memberi kekuatan buat single parent di tempat ini. Untuk terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sekarang seluruh jemaat angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami percaya Tuhan, jemaat ini dikasihi oleh Engkau. Engkau mengasihi mereka Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang terikat sudah dilepaskan. Mereka mendapatkan kelegaan yang baru, mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan seluruh jemaat GBI PRJ ini diselamatkan oleh Engkau, menjadi milik Engkau untuk selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mereka Tuhan. Hari-hari yang terakhir, hari-hari yang makin gelap Tuhan. Tapi kami percaya ada perlindungan yang istimewa. Ada perlindungan yang kuat buat jemaat GBI PRJ ini Tuhan. Ada penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Sekarang angkat kedua tanganmu. Pulanglah dan kembalilah ke aktivitasmu. Bawalah berkat dari Bapa yang di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Shalom semua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika tulah melanda seluruh Mesir, hanya tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, menanglah atas tiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.